Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kolom-kolom di kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Nandar Safin. Dari kelas 12 seksi 2 ingin mempresentasikan tugas PPT saya yang berjudul Virtual Private Server. Berikut anggota kelompok saya. Satu, definisi VPS. Virtual Private Server adalah layanan hosting yang menyediakan server virtual yang terisolasi di dalam server fisik. Setiap VPS memiliki sistem operasi sumber daya seperti CPU, RAM, dan ruang penyimpanan yang dapat dikonfigurasi secara terpisah, memberikan kebebasan dan kontrol lebih dibandingkan dengan shared hosting. Namun dengan biaya yang lebih rendah dibanding server, VPS sering digunakan aplikasi web, hosting situs web, dan menjalankan layanan yang membutuhkan pengaturan lebih tinggi, fleksibel, dan keamanan lebih tinggi. Dan juga VPS memungkinkan pengguna untuk menginstal perangkat lunak atau aplikasi khusus konfigurasi pengaturan jaringan, serta mengelola server dengan aplikasi tersebut atau administrator memberikan kontrol penuh atas lingkungan server virtual tanpa harus terbagi sumber daya dengan pengguna lain seperti shared hosting. Fitur VPS. Fitur VPS yang pertama, kontrol penuh. Pengguna memiliki akses root atau administrator untuk mengkonfigurasi server sesuai kebutuhan, termasuk instalasi perangkat lunak dan pengaturan sistem operasi. Yang kedua, sumber daya terisolasi. VPS menyediakan sumber daya yang dialokasi khusus seperti CPU, RAM, dan penyimpanan yang tidak dipengaruhi pengguna lain, memastikan kinerja yang lebih tinggi dan konsisten. Fitur-fitur lainnya, keamanan lebih tinggi. Isolasi antara VPS meningkatkan keamanan data dan aplikasi. 2. Fleksibilitas, mudah untuk mengupgrade atau menyesuaikan sumber daya sesuai kebutuhan. 3. Kinerja stabil, sumber daya yang terdedikasi memastikan performa yang baik. Yang keempat, penyediaan lebih cepat. VPS bisa dibuat dan deploy dengan mudah menggunakan skalabilitas. Keuntungan VPS: A. Kontrol penuh dan fleksibilitas. B. Performa lebih stabil dibanding shared hosting. Yang ketiga, skala lebih mudah. Skalabilitas lebih mudah. VPS sangat mudah diskalakannya, artinya kamu bisa menambah kapasitas server seperti RAM, CPU, dan ruang penyimpanan dengan cepat sesuai pertumbuhan bisnis atau kebutuhan teknis. Kamu tidak perlu migrasi ke server baru atau mengalami downtime hanya karena resource sudah tidak cukup. Dan VPS semuanya memungkinkan upgrade dilakukan hanya dalam hitungan menit melalui dashboard pengguna. Contoh, jika awalnya kamu hanya butuh 2 GB RAM, 1 dan 1 core CPU, tapi kemudian website kamu berkembang pesat, kamu bisa meningkatkan ke 4 GB RAM dan 2 core CPU tanpa harus memindahkan data atau aplikasi ke server baru. Kontrol dan fleksibilitas. Dengan VPS, kamu memiliki akses penuh ke lingkaran server seperti halnya menggunakan kartu fisik sendiri. Ini berarti kamu bisa mengatur konfigurasi sesuai kebutuhan spesifikasi aplikasi atau website. Performa lebih baik dibanding shared hosting. VPS menyediakan resource khusus seperti RAM, CPU, dan penyimpanan yang tidak dibagi dengan pengguna lain. Jadi performa website atau aplikasimu tidak akan terpengaruh oleh trafik atau aktivitas dari pengguna lain di server yang sama. Di shared hosting, jika suatu web mengalami lonjakan trafik, website lain bisa terlambat karena berbagi resource yang sama. VPS menghindari masalah ini dengan menyediakan alokasi sumber daya yang dedikatif. Contoh, website e-commerce yang sering diakses pengunjung secara bersamaan akan cepat dan stabil karena VPS mendukung performanya. Jenis-jenis VPS. OpenVPS adalah teknologi virtualisasi berbasis container yang digunakan untuk membuat beberapa VPS di dalam suatu server. Setiap VPS berjalan secara terisolasi, tetapi tetap berbagi kernel dari sistem operasi utama. KVM atau Kernel Based Virtual Machine adalah teknologi virtualisasi penuh full virtualization yang memungkinkan suatu server menjalankan beberapa mesin virtual masing-masing dengan sistem operasi dan kernelnya sendiri. Dalam konteks VPS, KVM VPS adalah server virtual yang berjalan di atas hypervisor KVM, memberikan kamu kendali penuh layaknya seperti server. VMware. VPS adalah virtual private server yang dijalankan di atas hypervisor VMware, yaitu salah satu solusi virtualisasi paling mahal, kuat, dan stabil di industri enterprise.
VMware memungkinkan satu server fisik menjalankan beberapa mesin virtual, di mana setiap VM beroperasi secara independen dengan sistem operasi sendiri, Windows, Linux, dan lain-lain. Manfaat VPS. Manfaat VPS untuk bisnis adalah memberikan solusi hosting yang andal, aman, dan fleksibel dengan biaya lebih terjangkau dibanding server fisik. VPS memungkinkan bisnis menjalankan website, aplikasi, dan layanan online dengan kontrol penuh atas 5 server skalabilitas suatu saat bisnis berkembang dan performa stabil tanpa gangguan dari pengguna lain. Ini mendukung kelancaran operasional dan profesionalisme bisnis di dunia sosial. Kesimpulan, Jumpstart topologi adalah topologi jaringan atau arsitektur server yang sudah disiapkan sebagai konfigurasi awal agar pengguna bisa langsung mulai menjalankan sistem atau aplikasi tanpa membangun dari nol. Server adalah perangkat baik fisik maupun virtual yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, memproses, dan melayani data atau permintaan dari perangkat lain yang disebut klien. Dalam suatu jaringan, remote network adalah jaringan komputer yang berada di lokasi berbeda dan diakses dari jarak jauh melalui koneksi internet atau jaringan lainnya. VPS adalah solusi hosting fleksibel dan terjangkau, memberikan kontrol penuh dan sumber data daya yang terisolasi, cocok untuk kebutuhan bisnis yang membutuhkan kinerja stabil, keamanan, dan skalabilitas lebih baik dibanding shared hosting. Dengan VPS, kamu bisa menjalankan berbagai aplikasi. Langkah yang selanjutnya, konfigurasi. Klik No. Isi name, Andra, type, Linux, version, Debian 64 bit. Selanjutnya, klik Setting, System, Acceleration, pilih KVM, Storage, Empty, masukkan Promos, Network, Bridge Adapter. Lalu Start. Lalu Enter, pilih yang install Proximo V Graphical. Klik OK. Klik Agree, klik Next. Masukkan password, Gmail, Andra, gmail.com. Klik Next. Isi host nama, Andra, gmail.com. Klik Next. Klik Install. Tunggu sampai install selesai. Klik Reboot. Lepaskan ISO Proximo. Klik Devices Optical Drives, lepas ISO Proximo. Klik Machine, lalu Reset.
Selanjutnya masuk Chrome, ketik dengan NIP kita. Lalu klik paling bawah. Masukkan username, root, lalu password. Klik Andra, pilih Local. Pilih ISO Images. Klik Upload lalu masukkan ISO Proximo. Lalu upload. Klik Create Theme pada kanan atas. Isi name dengan server Andra, lalu Next. Masukkan ISO Images, klik pilih Proximo, type Other, lalu Next. Pilih Cache, White Row, Disk Size 2. Tap ganti host, lalu Next. Memori ubah 528, lalu Next. Kembali ke Debian. Andra login. Root, masukkan password. Lalu ketik useroot, enter. Kembali ke Proximo. Klik Data Center. Pilih user, klik Add. Masukkan username. Klik Andra lalu pilih password. Masukkan password lalu OK. Klik server Andra. Pilih Permissions. Klik Add, pilih User Permission. Isi user, Andra, PAM, role, administrator, klik Add. Klik Login, masukkan username dan password. Klik Options, pilih Kavin, lalu lepas centang. Klik Cancel, pencet Restart.